Saya contohkan, ini untuk pengembangan. Buku saya yang berjudul Keterampilan Dasar Perawatan Luka Bagi Pemula. Ini saya kembangkan. Di sini belum ada spesifikasi. Keterampilan dasar perawatan luka bagi pemula. Luka apa? Masih umum. Bisa luka diabetes, luka bakar. Tapi di situ tidak ada luka hati ya. Kemudian saya kembangkan. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa menulis itu kita memberikan informasi yang baru atau kita mengembangkan informasi yang sudah ada. Maka saya kembangkan menjadi buku perawatan luka diabetes mellitus. Boleh, sangat boleh. Susah? Tidak. Karena apa? Saya sudah basic, saya sudah punya basic tentang perawatan luka. Tinggal saya mengembangkan sedikit. Dan apakah pengembangan dari perawatan luka ini hanya terbatas di diabetes mellitus? Tidak. Karena saya sudah pengajuan, sudah penggodokan, insya Allah 3 bulan ini juga akan terbit pengembangan yang sama dari perawatan luka. Apa? Perawatan luka bakar. Jadi ide itu banyak. Kalau kita mau mengulik, membuka pemikiran kita sedikit aja, maka bisa, dan itu mudah. Namun tentu kita harus membiasakan, kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca. Next. Ini yang saya sampaikan tadi. Pengembangan dari buku Pintar Perawatan Luka. Ini saya kembangkan menjadi buku perawatan luka diabetes mellitus. Dan alhamdulillah sudah terbit seperti yang dilihat tadi dari Salemba Medica. Pengembangan yang kedua apa? Buku panduan dasar penata laksanaan luka bakar, coming soon, dan ini sudah proses. Mohon doanya teman-teman. Lanjut. Ketika tadi rahasia yang pertama adalah ide, maka rahasia yang kedua adalah judul. Apa sih pentingnya judul? Ibarat sebuah rumah, judul adalah pintu. Ketika kita tertarik melihat pintu, maka otomatis kita akan penasaran di dalamnya seperti apa. Sama, ketika kita melihat judul sebuah buku, kalau kita tertarik, maka kita datang mengambil, membaca, dan membeli. Namun dari judul saja sudah tidak tertarik, maka jangan pernah berharap dibeli, dibaca, atau dilirik aja. Tidak. Maka judul itu sangat-sangat penting. Judul yang balik adalah judul itu menarik. Jadi seakan-akan ada magnet yang kita harus datang ke sana. Kita harus membaca, kita harus membeli. Nanti kita jelaskan. Kemudian, selain menarik, judul harus provokatif. Masyarakat Indonesia ini kan kalau mendengar sesuatu yang provokatif itu kan suka. Yang disebut menarik dan provokatif itu di mana? Kita kupas. Menarik. Siapa yang tidak tertarik dengan kata-kata keterampilan? Maka di sini saya contohkan buku saya, Keterampilan Dasar Perawatan Luka. Yang menarik adalah kata-kata keterampilan dasar. Karena apa? Di sini saya tidak menulis untuk kesehatan, untuk dokter, untuk bidan, atau untuk tenaga kesehatan lain. Tidak. Tapi saya hanya menuliskan keterampilan dasar. Siapapun bisa memiliki. Profesi apapun bisa. Bisa memiliki. Mudah dipahami.
bahkan bisa mengamalkan. Provokatif pasti bagi pemula. Ini kan ibaratnya sebuah bahasa Jawa itu iming-iming. Bagi pemula nih, bagus ini, sangat provokasi. Makanya untuk membuat judul, yang pertama adalah menarik, yang kedua adalah provokatif atau provokasi. Yang ketiga adalah subjudul. Oke. Subjudul ini kita dapat dari mana? Dari judul itu sendiri. Jadi frame yang judul tadi, kemudian kita ulik menjadi subjudul. Subjudul di sini adalah sama dengan bab. Saya sampaikan dalam buku saya mencoba memberikan pemahaman yang mudah sehingga para penulis pemula, para calon, para teman-teman yang punya cita-cita menjadi seorang penulis itu mudah menyusun, mudah membuat desainnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung bagaimana saya mengisi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab lain. Saya ngambil kata-kata dari mana? Saya memilih dari mana? Saya kulaan dari mana? Dari pasar mana? Enggak. Cukup kita mengulik judulnya saja. Dari judul itu kita kembangkan menjadi subjudul. Dan subjudul itu adalah bab. Rahasia yang keempat apa? Subbab. Jadi rahasia ketiga, keempat, kelima ini berkaitan. Berkaitan dari mana? Dari core-nya adalah bab 2 judul. Judul bab 2 atau rahasia kedua judul. Rahasia ketiga adalah bab 5. Subbab yang keempat adalah subbab.